Halo semuanya. Oke, mari kita langsung bedah materi kita kali ini. Kita bakal membongkar sebuah teks kuno yang sangat padat. Ini tuh ibaratnya kayak lagi baca naskah film thriller geopolitik tingkat tinggi yang isinya penuh dengan ketakutan dan kompromi. Kita bakal lihat sama-sama gimana keputusan-keputusan ekstrim yang diambil pas lagi di bawah tekanan ternyata bisa mengubah arah sejarah sebuah bangsa secara drastis. Nah, kita mulai langsung tepat di tengah-tengah krisisnya ya. Coba dengar permohonan yang super putus asa ini. Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel. Bayangin aja, ini tuh kata-kata dari seorang raja yang udah bersiap buat menukar jiwa bangsanya sendiri demi sebuah perlindungan yang gaya-gayanya mirip sindikat mafia gitu. Kepanikan macam apa coba yang bisa bikin seorang pemimpin menyerahkan kedaulatannya segampang itu? Bagian 1. Awal gelap seorang raja, dan penyimpangan dari standar emas. Oke, kita atur panggungnya dulu ya. Ahas ini naik tahta di Yerusalem waktu usianya masih sangat muda, baru 20 tahun. Dan selama 16 tahun berikutnya, wow, dia benar-benar memimpin kerajaannya menuruni jalan yang sangat gelap dan mengerikan. Kalau kita lihat sumber aslinya, ada kontras yang sangat tajam yang langsung ditunjukkan antara Ahas dan leluhurnya, yaitu Raja Daud. Kalau Raja Daud itu diibaratkan sebagai standar emasnya sebuah kepemimpinan, nah Ahas ini justru kebalikannya. Dia adalah contoh penyimpangan total yang sangat menghancurkan dari standar kepemimpinan yang seharusnya dia jalankan. Coba perhatikan daftar pelanggarannya ini, jujur aja, bikin galang-galang kepala. Kita bisa melihat kemerosotan yang benar-benar absolut ke dalam praktek-praktek keji dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Padahal umatnya itu seharusnya menjauhi hal-hal semacam ini loh. Bahkan gilanya lagi, sampai mencapai titik ekstrim di mana dia mengorbankan putranya sendiri ke dalam api. Jadi ini bukan cuma sekedar kesalahan kecil biasa, ini adalah kejatuhan moral yang sangat fatal, benar-benar hancur. Masuk ke bagian 2. Pengepungan Yerusalem, dan ancaman geopolitik yang semakin memanas. Tapi ya, yang namanya kegagalan moral itu kan nggak mungkin terjadi di ruang hampa ya kan? Nggak butuh waktu lama buat hal itu mengundang ancaman fisik yang sangat nyata tepat di depan pintu Ahas. Konflik ini bergulir bak bola salju, cepet banget. Kekuatan dari negara-negara tetangganya pada bersatu, menjebak Ahas di ibu kotanya sendiri, dan perlahan-lahan mereka mulai mencaplok wilayah kekuasaannya, kayak yang terjadi di Elat. Posisinya Ahas ini makin lama makin terjepit abis. Bagian 3. Membeli bantuan kekaisaran alias kompromi yang paling fatal. Nah, di titik inilah kepanikan absolut benar-benar melanda Ahas. Dan bukannya berdiri teguh menghadapi masalah, dia malah pilih jalan pintas. Untuk bisa membeli keselamatan dari kekaisaran Asyur yang lagi berkuasa banget saat itu, dia ngelakuin penodaan besar-besaran. Coba kalian pikirin baik-baik, dia secara harfiah menelanjangi bait sucinya sendiri. Dia ambil semua kekayaan sakralnya cuma buat menyuap kekaisaran asing. Dia ngerampok tempat suci negerinya sendiri, bayangin. Dan ironisnya, tebak apa? Uang perlindungan ala mafia itu ternyata berhasil. Tigrat-Pileser dari Asur benar-benar datang dan menghancurkan musuh-musuh Ahas dengan sangat kejam. Masalah selesai kan? Oh, tunggu dulu. Seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, penyelamatan ini ternyata datang dengan harga tersembunyi yang luar biasa menghancurkan. Kita masuk ke bagian 4. Cetak biru Mezbah Damsyik, meniru sang penakluk. Menurut saya, ini adalah fase yang paling menarik buat dibahas. Kita bisa lihat gimana ketundukan secara geopolitik itu, ujung-ujungnya langsung mengarah pada penyerahan identitas budaya dan agama. Jadi, ceritanya Ahas ini saking terpikatnya sama penyelamatnya dari Asyur, pas dia pergi ke Damsyik, dia ngelihat sebuah mezbah asing dan langsung terobsesi. Dia telaten banget nyalin polanya, dikirim ke imamnya di rumah, dan nyuruh rombak total ruang sakral mereka demi ngasih tempat buat replika mezbah asing tersebut. Dan ini menunjukkan dengan sangat jelas gimana pengambil alihan itu terjadi secara total. Mezbah baru yang bergaya asing tadi tiba-tiba memonopoli semua ritual harian nasional yang penting. Terus, gimana nasib mezbah tembaga mereka yang asli dan suci? Disingkirkan gitu aja ke pinggir, cuma dijadiin alat personal biasa buat raja. Pusat spiritual mereka benar-benar udah diganti 100%. Bagian 5. Membongkar bait suci. Arsitektur kehancuran. Tapi Ahas nggak berhenti cuma di acara tukar-menukar mezbah loh. Dia mulai melakukan pembongkaran besar-besaran terhadap arsitektur paling indah dan suci milik bangsanya. Dia merusak perlengkapan bait sucinya secara sistematis. Karya seni yang super indah dihancurkan. Kayak nurunin bejana raksasa dari atas lembu-lembu tembaga yang megah, terus dibuang gitu aja ke atas lantai batu biasa. Dia benar-benar melucudi keagungan warisannya sendiri tanpa ampun.
Jadi, begini poin krusialnya. Setiap perubahan struktural ini, setiap pembongkaran dari identitas agama mereka, itu murni dilakukan sepenuhnya cuma buat cari muka, untuk menyenangkan hati Raja Asyur. Ini sama sekali bukan tentang efisiensi atau semacamnya. Ini adalah wujud penyerahan total. Akhirnya kita sampai di bagian 6, bagian terakhir, warisan Ahaz, jiwa bangsa yang ditukar. Berakhir sudah masa pemerintahan 16 tahun yang penuh bencana ini. Ini ibaratnya sebuah kelas master tentang bagaimana rasa takut bisa memicu pengambilan keputusan yang super fatal. Ahaz meninggal dan mewariskan kerajaannya kepada putranya, Hizkia. Ya, kerajaannya memang berhasil selamat dari ancaman negara-negara tetangganya untuk sementara waktu. Tapi, mereka bertahan hidup dengan cara menggadaikan jiwa dan identitas mereka secara penuh kepada sebuah kekaisaran asing. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang cukup provokatif ya, yang terinspirasi dari kegagalan tragis Raja Ahaz ini. Saat kalian berada di bawah ancaman yang luar biasa, bagian inti mana dari identitas kalian yang bersedia kalian tukar demi keamanan sementara? Coba renungkan itu. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan kali ini, dan teruslah mempertanyakan sejarah.